Gina, cuman pas kuliah biasanya dipanggil Sabo. Kakak kota asalnya Dari Bandung, Ah, asli Bandung aku. terus angkatan ke 2016. terus kakak pas waktu kuliah tuh jalur minatnya apa kak? Aku ambil tekstil. Aku Gina Gaisani dari apa tadi angkatan ya? Angkatan 2016. Terus kota asalnya di Bandung. Terus apalagi tadi? Jalur minatnya Kria Tekstil. Salam kenal semuanya. Aku Ojan. Aku alumni dari Kria 2016. Kemarin penjurusan aku tuh Kria Tekstil. Terus aku sekarang tinggalnya di Bintaro. Sekarang aku kerja sebagai graphic designer. Halo semuanya, salam kenal. Aku Onsa atau biasa dipanggil Ocha. Asalnya dari Depok, angkatan 16, ambilnya Kriya Ganesha ya. Jurusannya aku ambil Kriya Keramik. Yang paling aku suka itu pas reka struktur. Itu kuliah apa ya? Aku lupa deh mata kuliahnya. Cuman itu bikin yang reka struktur kain kan, bikin tapestry, bikin makanan, itu aku suka banget. Dan kita kan hasil akhir itu kan bikin karya gede ya. Itu aku mengerjakannya dengan sangat passionate, makanya aku suka gitu. Yang paling aku nggak suka, apa ya? Kayaknya pattern drafting deh. Itu tuh kayak gimana? Aku nggak tahu ya di angkatan kalian ada atau nggak, cuma kalau aku tuh kita bikin baju, tapi kita tuh langsung bikin ke manekinnya gitu. Itu agak, aku pribadi ya kurang suka aja gitu, karena agak itu kan kita matok pakai bukan rumus sih, kayak ukuran segala macam kan, kayak gitu. Jadi kayak nggak suka aja gitu, nggak bisa eksplor banyak gitu. Aku yang paling suka mata kuliah Kria Interior. Jadi itu waktu itu tugasnya tuh bikin, jadi kalian nyari-nyari kafe nih, entah itu kafe, entah itu mau hotel. Terus kalau misalkan pokoknya dia kalian apa ya, merancang sebuah ruangan gitu, bukan ruangan sih, kayak embellishment, tahu nggak embellishment? Kayak dekorasi lah, kayak dekorasi gitu. Dia lebih fokus ke dekor gitu. Tapi itu dia harus ini sama interaksi sama sekitar, sama ruangan sekitar. Jadi kalau misalkan ada yang kosong di sini, berarti enaknya di mana nih si karya kalian tuh dipasangnya di mana gitu. Ya terus itu seru sih, si Kria Interior itu. Makanya TA aku itu berhubung ke arah interior, karena aku nggak terlalu suka fashion gitu. Oh, lu waktu kayak kakak bikin Aku dari limbah plastik, limbah plastik jadi furniture. Yang kurang aku suka apa ya? Kok yang teori-teoritis gitulah, yang ngapalin, males banget, kayak apa ya? Waktu itu aku tuh nggak terlalu suka, cuman dosennya tuh Pak Yanyan, tau nggak Pak Yanyan? iya. Aku lupa apa namanya ya. Pokoknya aku nggak suka yang berhubung dengan teoritis yang kayak gitu-gitu. Terus aku paling takut juga ini sama matkulnya Kanadia, manajemen Kria apa ya? Itu tuh dia jadi kan kalian udah belajar tentang si kria-krianya nih. Nah nanti tuh dia kamu bakal dikasih mata kuliah untuk gimana sih cara selling yang kayak gitu. Nah itu tuh lumayan susah sih, soalnya kayak kan bukan ranah kita ya nggak sih, kita harus belajar kayak gitu kan. Nah di situ aku kayak tatapan Kanadia itu kan tajam ya. Nah itu tuh yang apalagi itu pagi nggak ya, lupa deh, kalau nggak salah jam 9 deh, Pagi-pagi. pagi itu dia. Pokoknya lebih senang praktek-praktek gitu lah. Iya, aku lebih senang praktek gitu. Yang disukain mungkin mungkin fashion research kali ya. Soalnya fashion research tuh dulu kita bikin baju, cuman kita ada researchnya dulu gitu. Kita ngangkat sebuah topik dulu gitu. Aku orangnya kebetulan suka research gitu sih. Jadi kemarin tuh si mata kuliahnya sebelum kita bikin bajunya, kita research dulu, kita ngambil topik apa. Kalau kemarin tuh aku ngambilnya topik agama gitu, terus kita research dari tahun dekade berapa sampai dekade 2000 paling paling recent gitu, paling recent. Terus dari situ kita compile, terus kita ngelihat
dari permasalahan ini kira-kira di masa depan baju fashion yang temanya agama ini kira-kira bakal jadi kayak gimana ya gitu. Itu menarik banget sih buat aku suka. Yang paling gak suka tuh ini sih serat alam. Serat alam tuh mungkin Kenapa? karena aku salah salah milih salah milih ininya ya kali ya, serat alaminya. Aku dulu tuh milih serat kenaf kalau nggak salah. Itu tuh susah dapetnya dan itu tuh harganya lumayan mahal. Jadi kayak cuman seikat gitu berapa ya gitu. Terus selain itu kan kita pewarna alamnya juga harus pakai yang alami itu juga kan. Nah itu tuh aku juga dapatnya yang mahal gitu. Jadi kayak udah seratnya mahal, warnanya mahal, jadi kayak makin mahal. Terus susah. Nah gitu, terus hasil akhirnya itu kita bebas boleh bikin jadi fashion atau jadi interior. Nah kemarin aku kebetulan bikinnya interior gitu. Kalau misalnya dari mata kuliah yang paling aku suka itu jelas ini waktu TPB sih lebih tepatnya. Waktu TPB itu aku paling suka seni rupa 3 dimensi alias Nirmana 3D berarti ya. Karena Nirmana 3D itu aku beralih minat dari yang awalnya tuh aku sebenarnya pengen ngambil interior. Dulu dari SMA aku emang pengen banget masuk ke FSRD itu karena udah aiming for interior gitu. Yang tidak disukai itu ini paling ini kali ya. Yang teori-teori itu apa sih? Sejarah fashion kriya. Pokoknya waktu pas tingkat pertama banget aku masuk kriya deh kan masih bahas kriya secara general gitu kan. Cuma emang aku bukan tipe-tipe orang yang betah duduk berjam-jam dengerin materi doang gitu loh. Makanya aku masuk FSRD juga karena Aku waktu itu sempat ngambil kelas di jurusan produk. Itu tuh strategi produk kreatif kalau nggak salah. Jadi mata kuliahnya gimana kita merancang suatu produk itu dan cara pemasaran gimana. Iya, aku ngambil yang mata kuliah DP deh. Apa ya, desain produk. Aduh, aku sorry banget lupa nih. Desain produk apa ya? Pokoknya yang tentang UI UX gitu lah. Aku kemarin tuh ngambil mata kuliah DP, desain kreatif apa gitu, lupa deh aku. Itu tuh ada, kalau nggak salah ada, aku lupa namanya, sorry. Aduh, itu asik sih lumayan. Jadi kayak pertama kali, kayak misalnya, itu asik pertama kali kita ketemu tuh, minggu depannya kita disuruh bikin kayak kemasan dari kertas, nggak boleh dilem gitu-gitu. Pokoknya dari kertas, terus minggu depannya dibawa. Nah, jadi tujuannya itu ntar dimasukin telur, waktu dijatuhin. Itu kan kelasan di lantai berapa gitu? Lantai paling atas, DP kan paling atas ya, di cadel. Itu tuh harus dijatuhin, terus telurnya nggak boleh pecah, tapi harus pakai kertas itu doang. itu aku ngambil apresiasi sastra. Dan pasti pas baru masuk suka dibilang kan kriya itu ada di tengah-tengah. Ya kan? Ada di tengah-tengah antara seni sama desain. Jadi secara nggak langsung kalau menurut aku ya kita tuh kriya itu adaptasi dua-duanya gitu. Makanya kita di tengah gitu. Jadi ya pengaruhnya mungkin kalau misalkan dari seni yang aku lihat kita tuh bisa explore banyak banget sama kayak orang-orang di seni gitu. Tapi kalau dari desain kita tuh berhubungan dengan orang, dengan klien gitu. Jadi kalau kata aku dari seni itu kita ngambil estetikanya, bukan pengaruhnya. Kalau dari desain itu kita si desain ini ngasih pengaruh terhadap fungsinya gitu. Menurut aku seni rupa ke kriya. Bisa. Ini kan si kriya itu kan di tengah-tengah, in between of seni sama si desain itu kan. Jadi kalau kata aku itu ranah yang cukup fleksibel gitu. Jadi kita itu nggak condong ke desain banget, nggak condong ke seni banget. Jadi kita tuh ranah yang sebenarnya rada abu-abu. Ya kan, kalau misalkan ini mah desain nih, enggak ini mah kayaknya seni nih, nggak bisa kayak gitu. Si kriya tuh ya udah ini tok kriya gitu. Terus pengaruhnya ya
ya nggak bisa dibilang, ya pokoknya saling bersinggungan lah, soalnya itu kan sebuah irisan gitu sih. Pengaruh seni rupa dan desain terhadap kriya. Em, yang kita tahu juga kriya kan ada di tengah-tengah seni rupa sama desain ya. Sebenarnya pengaruh seni rupa sama desain ini lebih mempengaruhi si kriawan-kriawatinya itu sendiri sih daripada si subjek krianya gitu. Karena kalau kita bahas kriya itu udah konkret banget, menurut aku udah konkret banget sih. Definisinya adalah kayak eh, kayak karya yang benar-benar diciptakan dari tangan gitu. Sedangkan desain itu kan kayak yang mass product gitu. Kalau kita ngomonginnya desain produk gitu. Nah, kalau seni rupa juga emang bukan tujuannya bukan komersil gitu. Sedangkan karya itu masih yang kita bikin tuh tetap harus ergonomis. Si seni rupa sama desain ini tuh lebih mempengaruhi si kriawatinya gitu sih. Jadi kayak kalau kalian misalnya ke kampus gitu, terus misalnya mungkin ke studio keramik atau ke studio tekstil gitu. Kalian bakal lihat banyak banget kan karya itu beda-beda. Itu tuh bakal kelihatan banget yang karyanya yang benar-benar cenderung ke seni rupa banget tuh bakal kelihatan. Kalian lihat karya yang bener-bener kayak kelihatan kayak clean terus kayak kayak beneran mass producted gitu, padahal dari tangan tuh sebenarnya kelihatan sih, oh ini pengaruhnya oh ini orangnya si senimannya terpengaruh desain, oh ini orang senimannya terpengaruh seni rupa gitu gitu menurut aku kayak gitu. Kriya, seni rupa dan desain. Dulu tuh aku pertama masuk keramik ya, berarti tingkat 3. Nah itu pokoknya kriya keramik 1. Nah itu sih aku jadi itu matkul yang jadi eye opener aku banget ya, karena dulu maksudnya aku masuk kriya emang semata-mata tertarik sama keramiknya doang gitu, tanpa benar-benar kayak mau tahu dan memahami sebenarnya kriya itu apa juga kan. Jadi pas masuk kriya juga pasti kan diajarin basicnya dulu gitu, kayak apa sih kriya segala macam. Ini sih gue lebih kepada penerapan penerapan pas bikin karyanya. Jadi kan kalau misalnya kriya itu lebih kepada pergabungan antara itu kan seni sama desain gitu. Jadi kadang dulu aku tuh lebih orangnya yang desain banget gitu. Secara dulu kan aku emang pengennya masuk interior gitu. Kayak apa-apa tuh bener-bener diperhatiin banget, kayak ini fungsionalitasnya udah oke belum segala macam, tapi tanpa benar-benar merhatiin si bagian seninya gitu. Jadi emang pas di kriya keramik 1 itu kayak ditanamkan kayak kriya itu tuh kayak gimana segala macam, dan sebenarnya jatuhnya juga tetap ke bawah ketika aku lagi ngedesain satu produk gitu. Sekarang ya di studio yang aku lagi bangun gitu. Aku tuh sekarang tuh kerjanya nggak tetap ya. Jadi ada 2 yang aku kerjakan sekarang gitu. Satu tuh aku kerja di MENA Indonesia. Mereka itu suatu brand aksesoris. Mereka tuh bikin aksesoris di tenun. Tenunnya tuh ngambil dari NTT. Boleh dicek kalau misalnya kalian penasaran, ada di IG MENA Indonesia. Dan yang kedua ini nih, dekor ini gitu. Ini usaha aku pribadi gitu. Kalau yang satu lagi tuh aku kerja di orang. Kalau misalkan di MENA jelas dong, karena aku klien dengan tenun, pasti ada ngebahas pewarna alam, ngebahas kayak tenunnya segala macem kan. Jadi itu pekerjaan yang kerja banget menurut aku gitu. Pokoknya intinya kayak dari pelajaran di kampus itu kepake semua deh sama aku di pekerjaan yang ini. Kalau yang ini sebenarnya hampir semua juga kepake gitu, karena dekor itu kan kita gimana klien ya, kita kan gimana klien ya. Ada yang minta kayak apa, ada yang minta bikin figur, ada yang minta bikin lampu, ada yang minta bikin apa gitu. Jadi teknik-teknik di kriya tuh hampir semuanya selalu kepake di dekor aku. Dan mayoritas klien aku masih suka kalau aku pakai teknik kriya. Karena handmade gitu kan ya. Iya betul. Karena handmade, makanya orang lebih mengapresiasi itu karena handmade. Wah, gede sekali. Oh, kakak Aku sekarang di textile designer. Jadi bikin pattern, terus
lebih gedenya di situ sih. Dan aku juga punya brand sendiri, itu aksesoris. Nah itu juga kan berawal dari eksplorasi yang sering kita di kuliah gitu kan. Di kuliah kita sering banget eksplorasi itu, eksplorasi material, terus tekstur, itu berpengaruh banget sih dari aku. Dari kuliah itu sampai kerja itu benar-benar jadi matang. Sebenarnya pengaruh kriya di badan aku sebenarnya emang kelihatan gak nyambung banget sih. Pada aku sekarang kan graphic designer ya, sedangkan aku dari tekstil gitu. Yang dulu tekstil tuh benar-benar bikin benang, terus bikin kain gini-gini. Nggak ada graphic designer sama sekali gitu. Cuman TDK 2 tuh kita nge-layout majalah. Nah, menurut aku tuh sekarang aku kepake banget sih yang BTDK 2 itu. Sama apalagi aku graphic designer dan kita tuh di graphic designer tuh kita sering bikin brand identity gitu-gitu kan. Nah, di brand identity sendiri tuh ada visual stocks yang kita biasanya tipenya tuh pattern. Nah, itu tuh kepake banget sih pattern-pattern teknik pattern kemarin itu benar-benar aku pakai sih sebenarnya. Pengaruh kriya. Pengaruh sekali ya, karena emang kriya itu bidangnya. Pengaruhnya agak keilmuannya tuh yang selama di kuliah dipelajari itu jadi benar-benar bisa diterapkan banget, karena kan emang kriya ini kan banyak banget ininya ya, terapannya, praktiknya gitu. Terus kalau sekarang juga nih kalau misalnya mau bikin sebuah produk, ya ketika ngedesain ya emang kayak jatuhnya tetap ke bawah sama apa yang biasanya dilakukan di kuliah gitu. Dari hasil wawancara dengan beberapa alumni, dapat disimpulkan bahwa kriya berada di antara desain maupun seni rupa. Ranah kriya lebih fleksibel karena kriya sendiri merupakan sebuah irisan atau adaptasi dari keduanya. Dalam pembuatan karya kriya, kembali lagi kepada karyawan ataupun karyawatinya, apakah dia mau membuat suatu karya kriya yang lebih condong pada desain dengan nilai fungsionalnya atau lebih condong pada seni rupa dengan nilai estetikanya. Pengaruh kriya pun sangat kuat terhadap bidang pekerjaan para alumni yang sudah kami wawancarai. Materi-materi yang telah mereka pelajari selama kuliah masih berhubungan dengan bidang pekerjaan yang mereka geluti hingga sekarang.